golongan ya, karena di sini golongan yang harus kata kuncinya gitu ya, atau ID-nya. Oke, assalamualaikum. Hari ini kita akan latihan Excel lagi ya. Jadi formula-formula di video kali ini ada banyak sekali. Pokoknya kita akan penerapan latihan-latihan dasar rumus Excel ya. Jadi kalau misalkan ada kasus untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan Excel, ini adalah video salah satu contohnya gitu ya. Dan formula-formula ini biasanya itu digunakan oleh ya perusahaan gitu ya untuk merekrut karyawannya sebagai tenaga administrasi, kira-kira seperti itu ya. Karena formula-formula yang diberikan oleh perusahaan biasanya itu tidak jauh-jauh dari basic ya. Kalaupun misalnya ada yang advance itu atau levelnya lebih di atas, tidak begitu sulit ya. Saya kira tidak begitu sulit. Kalau misalkan teman-teman itu sudah paham basicnya, jadi misalnya ada kombinasi formula. Nah ini kombinasi formula ini biasanya teman-teman bertanya nih, bagaimana sih cara menyelesaikan atau membuat banyak rumus dalam menyelesaikan satu permasalahan misalnya ya. Jadi sini ada kombinasi beberapa formula. Nah gampang sekali ya, saya sering membahas bahwa formula-formula yang dikombinasikan itu ya kita harus tahu dulu sinteksnya ya, satu persatu aja. Jadi kalau misalnya menggunakan rumus VLOOKUP itu kan harus digabungkan dengan fungsi if, ya kita berlogika saja ya, VLOOKUP dulu seperti apa sinteksnya, lalu kita gabungkan atau tambahkan dengan fungsi if gitu ya. Oke, jadi hari ini kita akan kupas tuntas soal-soal tes kerja ya. Di sini saya memiliki contoh kayak gini. Ini adalah kita akan membuat rekap uang lembur karyawan ya. Dan di sini ada banyak sekali rumus yang nanti teman-teman harus diselesaikan. Oke. Jadi biasanya untuk ini soal ini biasanya kan tidak jauh-jauh dari VLOOKUP ya. Saya kira seperti itu karena VLOOKUP ini sering sekali digunakan ya. Dan sering kita ajarkan juga atau sering kita temukan ketika di sekolah juga ada ya. Dan di soal-soal latihan juga biasanya ada ya gitu ya. Oke, kita langsung aja kita selesaikan ini permasalahannya. Kita akan membuat rekap uang lembur karyawan ya. Ini nama-namanya misalnya. Oke. Di sini yang pertama kita akan mencari gaji pokok ya. Dari mana gaji pokok ini didapat? Gaji pokok ini didapat dari tabel yang ada di sini. Dan di sini mengacu kepada golongan ya, karena di sini golongan yang harus kata kuncinya gitu ya, atau ID-nya. Maka di sini kita bisa gunakan fungsi VLOOKUP ya, biar langsung aja supaya lebih cepat ya. VLOOKUP kemudian lookup value-nya ambil ke sini. Oke. Oh ini harusnya ini biar kelihatan, saya rubah dulu ya. Saya rubah dulu ini, jangan rata tengah. Oke, ini saya geser dulu. Oke. Untuk gaji pokok ini geser dulu ya. Ya bisa biar kelihatan ya. Ini untuk gaji pokok kita gunakan fungsi VLOOKUP kayak gini. Lookup value-nya ngambil ke golongan. Kenapa sih ke golongan? Karena di sini adalah ID-nya atau acuannya ke golongan ya. Golongan ini ada golongan 1, 2, 3 dan 4 ini yang berbeda ya. Gaji mungkin aja sama ya. Oke, VLOOKUP, lookup value ke golongan kemudian titik koma. Nah di sini tabel orangnya berarti kita blok aja semua ini. Ingat isinya ya, jangan kolom tabelnya, jangan kolom ini ya, judul kolomnya jangan di blok ya. Tetapi isinya. Kemudian di sini kita kunci ya, tabel orang itu dikunci karena di sini kita akan menarik datanya gitu ke bawah gini ya. Kita kunci dengan F4 atau teman-teman bisa menuliskan seperti ini, $B$23 sampai $F$26 yang sini tabel array ya. Oke, lalu titik koma di sini kolom indeks untuk mencari gaji pokok. Ini adalah indeks kolom kedua. Yang pertamanya yang mana sih? Yang golongan ya. Ini golongan berarti kolom pertama, kedua, 3, 4 dan kelima. Gitu. Jadi kita akan mencari golongan yaitu kolom indeksnya kedua gitu ya. Oke, kalau sudah kayak gini ini adalah rank lookup-nya pilih exact match ya. Harus pasti gitu ya. Kita enter aja. Nah, kita sudah dapatin gajinya 7 juta ya. Kenapa sini 7 juta? Karena di sini golongannya 1 ya. Oke, 1 7 juta. Kita tarik. Nah, seperti ini hasilnya ya. Lalu golongan 3 berapa? Golongan 3 itu harusnya 2,5 juta. Di sini golongan 3 2,5 juta ya. Ini juga sama golongan 3 gitu ya. Oke. Ini adalah selesai untuk gaji pokok. Nah, ini jumlah jam lembur ini sudah ditentukan ya, sudah ada misalnya ya. Nah, kalau misalnya teman-teman menemukan jumlah lemburnya belum ada, berarti nanti ada pengurangan
masuk dan jam keluar gitu kan ya, atau jam kerja lembur dikurangi jam kerja akhir lembur gitu ya. Nah, gitu. Ini sudah ada ya, anggap aja ini data-datanya gitu. Lalu yang berikutnya kita akan mencari upah lembur. Nah, upah lembur ini ada di sini juga, kita ngambil ke tabel ini. Ini upah lemburnya. Tetapi di sini upah lemburnya ini lembur per jam, dan ini upah lembur kalau misalnya jumlah jam lemburnya lebih dari 60 gitu. Jadi kita akan baca dua kolom ini gitu ya. Oke. Di sini langkah yang pertama kalau membaca dua kolom ini ya seperti biasa kita harus VLOOKUP dulu aja ke golongan ya, karena di sini walaupun dua kolom ngacunya ke golongan semua gitu kan ya. Oke, jadi sama dengan VLOOKUP. Lookup value ngambil ke golongan, sini titik koma, tabel array pilih ke sini. Oke, kita kunci F4, lalu titik koma. Nah, titik koma kolom indeksnya ini adalah jumlah jam lembur, berarti kita ambil ke sini aja dulu ya. Berarti kolom 1, 2, 3. Jadi indeks kolomnya adalah kolom ketiga. Oke. Lalu titik koma pilih eksak. Kita enter. Nah, kita sudah dapetin ini. Kenapa hasilnya kosong yang ini ya? Karena golongan 1 kita lihat di sini. Golongan 1 tidak dapat uang lembur ya, karena golongan 1 gitu ya. Ya, ini kosong kan. Oke, ini hasilnya. Ini upah lembur baru sesuai dengan jam ya. Oke, nah di sini 20.000 karena golongan 3. Golongan 3 kita cek. Golongan 3, nah ini 20.000 ya. Oke, nah di sini ketentuannya kalau misalnya lemburnya lebih dari 60 jam maka ini yang diambil. Kalau misalkan kurang dari 60 jam ini yang diambil. Maka di sini kita akan menggunakan fungsi if, menambahkan fungsi if ya. Oke, ini saya kira ini rubah dulu ya. Ini jangan rata tengah dulu. Kita gunakan fungsi if, jadi di sini tambahkan dengan fungsi if ya. Jika di sininya itu lebih besar dari 60. Oke, maka VLOOKUP-nya kita ngambil yang kolom indeks keempat ya. Kalau misalkan kurang dari 60, kolom indeks ketiga. Maka di sini kita tambahkan VLOOKUP lagi. Oke. Lookup value ngambil ke sini, kemudian titik koma, tabel array ngambil ke sini, kita kunci F4 ya, kemudian titik koma, kolom indeksnya, berarti kalau misalkan lebih dari 60 kolom indeksnya ke 4, 1, 2, 3, 4, 4, titik koma, eksak. Oke, kemudian di sini kan logical test yang pertama, logical test ya, kita tutup kurung dulu. Nah, ini value if true-nya. Jadi kalau value if false-nya yaitu VLOOKUP kolom indeksnya yang ketiga gitu kan ya, yang rumus tadi yang pertama dibuat gitu kan. Lalu kalau sudah kayak gini kita enter yes. Oke, masih tetap karena golongan 1 belum tidak dapat uang lembur, kita tarik. Oke, nah sekarang sudah bisa dilihat bahwa di sini ada yang 65 nih, ini 75.000 ya. Kita cek yang golongan 2 yang lebih besar dari 65 jam ya, golongan 2. Nah, ini 75.000 ya. Karena lebih besar dari atau jumlah jam lemburnya lebih besar dari 65 gitu kan ya. Lebih besar dari 60, ini 65 ya. Nah, ini juga yang lainnya saya kira ini di bawah 60 jam semua ya. Jadi pakainya kolom indeks yang ketiga. Kalau misalnya lebih dari 60 kolom indeks yang ke 4 gitu ya. Oke, kita sudah dapat ini untuk per jamnya. Kalau sudah dapat per jam uang lembur ini, kita kalikan jumlah jam ya. Nah, jumlah jam kan yang ini baru per jam saja gitu kan ya. Nah, kalau sudah kayak gini kita tambahkan di sini. If di sini terus if lebih besar dari 60 VLOOKUP mengacu ke sini, lalu kita kalikan di sini. Kalikan dengan apa? Dengan jumlah jam lembur. Kali ini gitu ya. Kemudian yang jika false juga kita kalikan. If false kita kalikan dengan yang ini. Oke, kita enter. Nah, kita tarik ke bawah. Oke, kita dapat ya. Nah, ini sudah dapat sekarang. Ini golongan 3 2,5 juta. Kenapa sih ini hasilnya kosong? Ya karena jumlah jam lemburnya tidak ikut lembur gitu kan ya. Jadi jumlah jam lemburnya kosong upah lemburnya. Nah, sementara ini yang golongan 3 jumlah jamnya 45, nilai uang lemburnya 900.000 ya. Nah, tadi kan baru jumlah jamnya aja gitu ya, jumlah uang per jamnya aja.
Nah, sekarang sudah dikalikan dengan jumlah total jam lemburnya gitu. Jadi ini adalah angka-angka yang harus nanti diterima oleh setiap karyawan gitu ya. Oke. Oh, ini ada yang 45.000 ya, kecil sekali ya. Oh, karena di sini 3 jam ya. Oke. Nah, sekarang uang upah lembur sudah didapat. Kita lanjut selesaikan untuk uang makan ya. Oke, di sini uang makan. Uang makan itu dari sini juga ya. Kita mengacu ke sini. Oke, jadi uang uang makan ini kita ngambil yang kolom indeks ke 1, 2, 3, 4, ke 5 ya. Oke. Jadi seperti biasa kita gunakan VLOOKUP dulu. Oke, VLOOKUP. Lookup value-nya ngambil ke golongan ya, masih tetap. Kemudian sini tabel array-nya kita ambil sini ya. Oke, lalu tekan F4. Kalau sudah sini kita ambil kolom indeksnya. Tadi indeksnya 1, 2, 3, 4, 5. Kolom ke-5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan mengambil uang makan. Kolom indeks sini titik koma 5. Kemudian titik koma. Ini rank lookupnya yaitu exact match. Kita enter. Oke, kita tarik. Nah, sudah dapat ya. Ini uang makan ini baru uang makan ngambil ke sini ya, sesuai dengan golongan. Karena di sini uang makan itu yaitu kalau lebih dari 30 jam ya. Jadi kalau kurang dari 30 jam itu tidak dapat uang makan gitu ya. Nah, sekarang kita tambahkan di sini dengan fungsi if jumlah lembur jamnya lebih besar dari berapa tadi? 30 jam, maka maka VLOOKUP gitu kan ya. Oke. Nah, yang lainnya berarti 0, tidak dapat ya. Kita enter. Kemudian yes, kita tarik. Oke, gini ya. Nah, ini kalau sudah kayak gini kan kita sudah dapetin yang lebih dari 30 jam semua ya. Ini 45 lebih 30. Nah, ini kenapa 50 tidak dapat uang lembur? Ya padahal kan lebih dari 30 jam ya, tetapi tidak dapat uang makan gitu kan. Bukan lembur tadi, lembur ya, uang makan gitu. Karena di sini golongan 1 tidak dapat apa-apa ya, baik lembur maupun uang makan itu tidak dapat untuk golongan 1 ya. Oke, di sini ada golongan 3. Golongan 3 itu dapat berapa nih? 75.000. Bener nggak sih? Nah, golongan 3 dapat 75.000. Oke, udah bener ya. Sekarang kita cek yang satu lagi nih, untuk golongan 4 dapat berapa? 50.000 uang makannya. Golongan 4 50.000. Sudah benar ya? Nah, ini sudah benar. Untuk yang setiap lebih dari 30 jam dapat uang makan. Oke, lanjutin, kita udah dapat uang makan, lalu kita akan menghitung gaji kotor ya. Gaji kotor itu ya penjumlahan aja, jumlah jumlah yang uang makan ditambah uang lembur yang ini ya. Untuk nomor 1, nomor keduanya yaitu ke sini, ke gaji pokok, lalu kita enter, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini ya. Ini dapat 3 juta sekian, ada yang dapat 5 juta, ada yang dapat 2 juta 800, ada yang dapat 9 juta juga ya. Oke, kita sudah dapetin gaji kotor ya. Kita akan menghitung pajak ya. Untuk pajak misalnya PPh pasal berapa gitu ya. Misalnya 2% ya. 2% itu yaitu dari gaji kotor ya, misalnya kali 2% gitu ya. Nah, ini adalah pajaknya 140.000, kita tarik. Nah, seperti ini. Ini juga yang 2% dari 7 juta 140.000 ya. Sekarang terakhir yaitu gaji bersih. Gaji bersih yaitu gaji kotor dikurangi pajak. Kita enter, kita tarik ke bawah dan kita sudah dapetin. Ini adalah uang yang dapat diterima oleh setiap karyawan ya, seperti ini gitu ya. Oke, saya kira ini aja video tutorialnya. Kalau di sini ada kesalahan, mohon untuk dikoreksi ya teman-teman. Kita sama-sama belajar di sini. Kalau misalnya ini uang makannya bukan seperti ini misalnya ya, tolong dikoreksi mana yang benar gitu ya. Kita sama-sama belajar di sini, dan saya kira ini aja video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan bagi kalian yang sedang atau akan melaksanakan tes masuk kerja, semoga saja berhasil ya. Semoga saja lulus dan diterima sebagai karyawan. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum.